Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di Alur Cerita Film. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Satya. Film yang rilis tahun 2002 ini dibintangi Vivek Oberoi yang berperan sebagai Aditya, dipasangkan dengan Rani Mukherjee sebagai Suhani. Dan tanpa berlama-lama, inilah Satya 2002. Film diawali dengan Aditya yang kebingungan mencari istrinya yang bernama Suhani. Suhani hilang selama berjam-jam. Bersama teman-temannya, Aditya terus berusaha mencari tahu keberadaan istrinya. Adegan flashback, Aditya dan Suhani bertemu di sebuah pesta pernikahan. Aditya jatuh cinta pada pandangan pertama. Suhani adalah mahasiswi kedokteran. Bersama kakaknya bernama Dina, Suhani berangkat kuliah. Tidak sengaja, Aditya melihat Suhani di sebuah kereta yang berlawanan arah dengan kereta yang dinaikinya. Aditya bersama teman-temannya mulai mencari informasi mengenai Suhani. Berkali-kali Aditya dan temannya kembali naik kereta hanya untuk melihat Suhani. Suatu hari, Suhani gelisah karena belum juga melihat Aditya. Aditya menaiki motornya di depan rumah Suhani. Dina yang melihat keberadaan Aditya lalu menghampirinya. Dina meminta Aditya mengegas motornya untuk menarik perhatian Suhani. Keesokan harinya, Aditya kembali menemui Suhani di kereta. Dia mengaku jika dia sangat merindukan Suhani. Kereta Suhani berangkat. Dengan menggunakan motornya, Aditya mengikuti Suhani ke kampusnya. Melihat Aditya mengikutinya sampai ke kampus, Suhani menghampirinya. Dia menerima permintaan pertemanan dari Aditya. Aditya menelpon Suhani untuk memintanya datang ke rumahnya karena keluarganya mengadakan sebuah acara. Aditya memberikan alamat rumahnya pada Suhani meski dia menolak datang. Bersama Dina, Suhani datang ke rumah Aditya. Aditya memberitahu ibunya jika Suhani adalah calon menantunya. Beberapa orang mendengar itu dan mulai menyebarkan gosip. Aditya meminta orang tuanya pergi untuk melamar Suhani. Orang tua Aditya disambut baik keluarga Suhani. Namun ayah Aditya yang seorang pengacara kaya meremehkan keluarga Suhani yang berasal dari keluarga menengah. Ayah Suhani yang tersinggung mengusir keluarga Aditya. Aditya menemui Suhani. Suhani meminta Aditya berhenti menemuinya karena orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka. Suhani mengatakan jika dia tidak mungkin meninggalkan orang tuanya hanya untuk dirinya. Suhani dikirim keluar Mumbai untuk bekerja. Mereka mulai sangat merindukan satu sama lain. Aditya mendatangi Dina untuk menanyakan keberadaan Suhani. Aditya memberitahu ibunya jika dia akan menyusul Suhani. Berhari-hari Aditya menyusul Suhani hingga mereka bertemu. Setelah bertemu, Suhani meminta Aditya menikahinya di pengadilan tanpa memberitahu orang tua mereka. Aditya dan Suhani akhirnya menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Dina mendapat lamaran dari seorang pria bernama Ragu. Tanpa meminta mas kawin dari orang tua Dina, keluarga Ragu juga meminta Suhani menikahi anak bungsunya.
Tanpa memberi alasan pada ibunya, Suhani menolak lamaran tersebut. Ibunya menyalahkan Suhani karena ulah Suhani bisa menghancurkan masa depan Dina. Dengan terpaksa, Suhani mengaku pada keluarganya jika dia telah menikah di pengadilan dengan Aditya. Karena ulah Suhani, keluarga ragu memutuskan hubungannya dengan keluarga Dina. Ayah Suhani mengajak Suhani menemui Aditya. Setelah bertemu, Aditya lalu ditampar. Suhani lalu diusir keluarganya. Begitu juga Aditya. Suhani membuat janji dengan Aditya untuk tidak menemui keluarga masing-masing. Mereka mengontrak rumah sederhana dan hidup bahagia. Beberapa lama, Aditya mengeluh karena Suhani tidak menitipkan kuncinya pada pemilik rumah, hingga membuatnya menunggu selama 1 jam. Suhani mengatakan dulu sebelum menikah, Aditya siap menunggu berhari-hari, sedangkan sekarang Aditya mulai berubah. Aditya meminta Suhani jangan bersikap seperti anak-anak, karena sekarang mereka memiliki kesibukan masing-masing untuk masa depan mereka. Suhani menandai kalender setiap mereka bertengkar. Aditya lalu membujuk Suhani. Suatu hari, Suhani bertemu Dina dan ibunya di kereta. Ibunya memberitahu Suhani jika ayahnya sedang sakit. Suhani meminta Aditya pergi menemui ayahnya yang sedang sakit. Aditya menolak karena Suhani akan melanggar janjinya. Dulu mereka berjanji untuk tidak menemui keluarga masing-masing. Aditya mengaku jika dia belum bisa melupakan tamparan ayah Suhani. Malam harinya, Aditya melihat Suhani tidak bisa tidur. Suhani sedih tidak jadi menemui ayahnya karena janji yang mereka buat. Aditya meminta Suhani menemui ayahnya bersamanya. Sesampai di rumah orang tuanya, ternyata ayah Suhani sudah meninggal. Ibu Suhani melarang Suhani menyentuh ayahnya, lalu mengatakan jika tidak ada anak yang menyakiti keluarganya seperti yang dilakukan Suhani. Beberapa hari Suhani bersedih. Aditya merasa jika Suhani menyesal menikahinya. Suhani lalu menegaskan jika dia bisa hidup tanpa ayahnya, dia juga bisa hidup tanpa Aditya dan memintanya pergi. Untuk memperbaiki kesalahannya, Aditya mencoba mempertemukan Dina dan Ragu. Dina dan Ragu bersama kembali. Dina memeluk Aditya untuk mengucapkan terima kasihnya. Dari jauh, Suhani melihat Aditya memeluk seorang wanita. Dia tidak tahu jika itu adalah Dina. Teman-teman Aditya akan mengadakan pesta di rumah mereka. Suhani marah Aditya tidak memberitahunya dan tidak meminta persetujuannya. Selama pesta, mereka saling menyindir jika hubungan setelah menikah tidak seindah seperti saat-saat mereka pacaran. Mereka mulai bertengkar karena itu. Suhani meminta Aditya mencari wanita lain jika bosan dengannya. Suhani tidak habis pikir kenapa dia meninggalkan keluarganya demi Aditya. Aditya tidak mengerti salahnya di mana. Dia marah mendengar Suhani mengatakan itu, lalu meminta Suhani kembali pada keluarganya. Suhani bertemu Dina. Dina memberitahunya jika dia kembali bersama Ragu berkat Aditya. Suhani sadar jika wanita yang dipeluk Aditya waktu itu adalah Dina. Dia bergegas menemui Aditya untuk meminta maaf dan berterima kasih. Tapi malangnya Suhani ditabrak mobil. Di hari yang sama, Aditya meraih sukses dalam pekerjaannya. Aditya yang senang menunggu kepulangan Suhani. Berjam-jam Aditya menunggu, namun Suhani tidak kunjung datang. Dia mulai khawatir. Bersama teman-temannya, dia mulai mencari keberadaan istrinya. Dia mencari Suhani ke rumah keluarganya, namun dia tidak berada di sana. Aditya lalu membuat laporan pada polisi. Safitri yang menabrak Suhani memberitahu suaminya jika dia menabrak seorang gadis. Suaminya bernama Yeswan akan mengurus semuanya. Yeswan segera ke rumah sakit.
Pihak rumah sakit menanyakan hubungan Yeswan dengan pasien. Yeswan mengaku jika Suhani adalah Savitri istrinya. Pihak rumah sakit segera mengoperasi Suhani setelah Yeswan bertanggung jawab atas administrasinya. Oh, good. आप मेरे साथ चलिए. Please कुछ papers. Aditya yang masih mencari istrinya diberitahu seorang polisi jika siang tadi terjadi kecelakaan. Aditya diminta mencarinya ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Aditya menanyakan apakah ada pasien kecelakaan yang berumur 23 tahun. Aditya diberitahu jika memang ada pasien kecelakaan di ICU, tapi dia bernama Savitri dan suaminya Yeswan di sana menunggunya. Savitri istri Yeswan datang karena khawatir pada Suhani. Pengacara Yeswan memintanya pulang, namun dia bersama istrinya tidak akan pulang sebelum bertemu keluarga Suhani. Pengacara Yeswan lalu menjemput Aditya dan membawanya ke rumah sakit untuk bertemu Suhani. Aditya diberitahu jika Yeswan adalah orang yang menabraknya. Aditya marah karena Yeswan tidak melaporkan kecelakaan itu pada polisi. Aditya berjanji jika terjadi sesuatu pada Suhani, dia tidak akan membiarkan Yeswan hidup tenang. Savitri tidak tahan mendengar suaminya disalahkan karena perbuatannya. Dia lalu mengaku pada Aditya jika semua adalah salahnya. Mereka juga sama khawatirnya dengan Aditya. Mendengar sepasang suami istri itu bertahan bersama menghadapi masalah mereka, Aditya tersentuh. Aditya lalu menemui Suhani. Aditya meminta Suhani bertahan karena tidak sanggup hidup tanpa Suhani. Dia kini merasa memahami hubungan mereka. Suhani sadar lalu dia mengatakan jika dia tidak akan membiarkan Aditya mencintai gadis lain dengan begitu mudah. Suhani lalu mengatakan jika dia sangat mencintai Aditya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.